Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis rencana implementasi teknologi Smart Gate dan Real-Time Monitoring System di proyek PT XYZ. Tim kami beranggotakan Madina Nur Pratiwi dan saya sendiri Syauki Ribhan. Untuk konten yang akan kami bahas terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, jadi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan faktor penting dalam proyek konstruksi. Sementara itu, kasus kecelakaan kerja di proyek mengalami peningkatan yang signifikan. Pentingnya keterlibatan pengawas K3 di proyek konstruksi itu akan membantu mengurangi angka kecelakaan kerja. Luas area dan banyaknya pekerja proyek tidak sebanding dengan jumlah pengawas K3, sehingga perlu adanya upaya solusi atau alternatif untuk menangani keterbatasan sumber daya manusia. Membuat sebuah sistem pengawasan terhadap pekerja secara efektif dan efisien tanpa tergantung dengan jumlah pengawas K3 yang ada di lapangan. Smart Gate dan Real-Time Monitoring System dengan AI atau Artificial Intelligence mampu mengatasi masalah ini. AI ini berfungsi sebagai mendetek para pekerja sebelum masuk ke area proyek, apakah sudah menggunakan APD secara lengkap atau belum. Real-time monitoring system juga berfungsi sebagai pengawas pekerja di lapangan sehingga pekerja tetap dapat terpantau secara efektif dan efisien oleh pengawas ketiga. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan model bisnis market dan real-time monitoring system oleh PT XYZ. Yang kedua, seberapa siap implementasi teknologi dan inovasi smart gate dan real-time monitoring system dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. Yang ketiga, apa rencana pengembangan teknologi smart gate dan real-time monitoring system dalam jangka panjang? Dan yang keempat, bagaimana cara efektif, efisien, dan ekonomis untuk menerapkan smart gate dan real-time monitoring system guna meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi atau memetakan praktik bisnis perusahaan dengan metode bisnis model Canvas atau BMC. Yang kedua, mengukur kesiapan teknologi Smart Gate dan Real-Time Monitoring System dengan metode teknologi Readiness Level atau TRL. Yang ketiga, merencanakan dan mengatur pengembangan teknologi dalam jangka panjang dengan metode road mapping. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi penerapan Smart Gate dan Real-Time Monitoring System secara efektif, efisien, dan ekonomis. Manfaat penelitian memberikan informasi mengenai teknologi Smart Gate dan Real-Time Monitoring System sebagai salah satu solusi alternatif dalam melakukan pengawasan pekerja proyek untuk menekan angka kecelakaan kerja akibat pelanggaran pekerja yang terjadi di proyek. Lalu yang kedua, tinjauan pustaka. Smart Gate dan Real-Time Monitoring System dikutip dari Sembiring dan kawan-kawan tahun 2020 merupakan gate elektrik yang dilengkapi dengan smart kamera dengan AI atau Artificial Intelligence yang mampu mendeteksi kelengkapan APD atau alat pelindung diri dari karyawan ataupun pekerja. Smart Gate System terintegrasi dengan KIC Passport yang berupa kartu RFID atau Radio Frequency Identification yang berisi data profil karyawan atau pekerja seperti informasi training, riwayat kesehatan, reward dan punishment, serta absensi yang dapat termonitor dalam sebuah dashboard. Real-time monitoring system juga merupakan teknologi yang digunakan untuk pemantauan secara real-time yang memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan dan kinerja pekerja di lokasi proyek. Di sebelah kiri merupakan contoh KIC Passport dan Smart Gate System yang digunakan dalam suatu proyek. Fungsi Smart Gate dan Real-Time Monitoring System yang pertama, memastikan pekerja sudah menggunakan APD secara otomatis dengan lengkap. Lalu yang kedua, data pekerja tidak dapat dipalsukan dengan tambahan fitur face recognition sehingga fitur ini membantu untuk mendeteksi apakah pekerja tersebut benar adalah yang berkepentingan di dalam proyek. Yang ketiga, menyaring orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam lokasi proyek dengan tambahan fitur tadi sehingga tidak semua orang bisa masuk ke dalam proyek konstruksi. Lalu yang keempat, terintegrasi dengan data training, jam bekerja, dan izin bekerja. Yang kelima, rekam jejak dan profil pekerja akan terdeteksi dan terintegrasi di seluruh proyek.
Yang keenam, secara real time mengawasi pekerja pada saat bekerja di lokasi proyek. Penelitian lain dari Sembiring dan kawan-kawan tahun 2020, Smart Gate Real Time Monitoring System dapat membantu pihak perusahaan dalam memastikan bahwa setiap pekerja yang memasuki lokasi proyek telah melewati prosedur pemeriksaan kesehatan dan keamanan yang ketat. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pihak perusahaan untuk memantau kinerja pekerja secara real time dan mengetahui apabila ada pekerja yang terpapar risiko atau melanggar aturan keselamatan kerja. Syafitri dan kawan-kawan tahun 2020 juga mengatakan bahwa Smart Gate dan Real Time Monitoring System dapat membantu pihak perusahaan dalam melacak keberadaan pekerja di lokasi proyek. Hal ini memungkinkan pihak pekerja atau pihak perusahaan untuk mengatur jadwal kerja pekerja dengan lebih efektif serta memastikan bahwa setiap pekerja berada di lokasi yang tepat pada saat yang tepat. Dengan demikian, sistem ini juga dapat membantu mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi kerja di lokasi proyek. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Smart Gate dan Real Time Monitoring System efektif dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta produktivitas di lokasi proyek konstruksi. Penggunaan Smart Gate dan Real Time Monitoring System ini sangat penting dalam industri konstruksi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta memperoleh manfaat seperti memastikan ketaatan terhadap prosedur kesehatan dan keamanan, pemantauan kinerja pekerja, identifikasi risiko dan bahaya, dan juga pelacakan keberadaan pekerja. Lalu yang berikutnya ada bisnis model kanvas atau BMC. Oswalder dan Jos Wigner tahun 2012, bisnis model kanvas adalah kerangka kerja untuk mengembangkan atau memperbaiki model bisnis suatu perusahaan. Model ini terdiri dari 9 elemen kunci yang saling terkait. Yang pertama ada key activities, value proposition, customer relationship, lalu ada customer, key partner, cost, key resource, channel, dan revenue. Dengan memahami dan mengembangkan setiap elemen ini, perusahaan dapat memperbaiki model bisnis mereka untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Model ini dapat digunakan untuk memperbaiki bisnis yang sudah ada atau merencanakan bisnis baru dari awal. Untuk presentasi berikutnya, kami persilakan Bu Madina. Baik, terima kasih Pak Syauki. Saya lanjutkan untuk presentasinya. Yaitu dilanjutkan di teknologi readiness level. Jadi menurut The Research Council of Norway di tahun 2005, Technology Readiness Level atau TRL adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kematangan teknologi pada suatu proyek atau penelitian. TRL ini didefinisikan sebagai tingkat kesiapan teknologi untuk diterapkan pada suatu produk atau sistem. Skala TRL ini terdiri dari 9 level, dari level 1 hingga level 9. Berikut merupakan gambaran ilustrasi dari level 1 sampai level 9 yang kami kutip dari Patang dalam NASA di tahun 2001. Ya, untuk level 1 ada prinsip dasar dari teknologi, diteliti dan dilaporkan. Level 2 formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi. Level 3 pembuktian konsep, fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Level 4 validasi kode, komponen dan atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium. Level 5 validasi kode, komponen dan atau breadboard validation dalam suatu lingkungan yang relevan. Level 6 demonstrasi model atau prototipe sistem atau subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Level 7 demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Level 8 sistem telah lengkap dan memenuhi syarat atau qualified melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Lalu yang terakhir ada level 9, sistem benar-benar teruji atau terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Lalu selanjutnya untuk TRL ini, TRL mempunyai keunggulan atau keuntungan. Yang pertama memberikan pemahaman umum tentang status teknologi, melakukan manajemen risiko, terus digunakan untuk membuat keputusan tentang pendanaan teknologi, terus digunakan untuk membuat keputusan tentang transisi teknologi. Lalu untuk limitationnya sendiri ada untuk kesiapan tidak selalu cocok dengan kesesuaian atau kematangan teknologi. Lalu ada model inovasi linear.
Terus produk yang matang dapat memiliki tingkat kesiapan yang lebih lebar atau lebih kecil untuk digunakan dalam konteks sistem tertentu daripada produk yang kurang matang. Lalu untuk model TRL saat ini cenderung mengabaikan faktor negatif dan usang. Telah ada saran untuk menggabungkan faktor-faktor tersebut ke dalam penilaian. Lalu yang terakhir, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk relevansi lingkungan operasional produk untuk sistem yang sedang digunakan, serta ketidakcocokan arsitektur produk sistem. Untuk informasi ini kami kutip dari The Research Council of Norway di tahun 2005. Baik, untuk metodologi penelitian selanjutnya yaitu ada road mapping. Dikutip dari Paul, Faruk, dan Probert di tahun 2004, road mapping dijelaskan sebagai suatu cara untuk memvisualisasikan jangka waktu dalam pengembangan produk dengan menunjukkan tahapan yang harus dilalui. Hal ini dapat membantu manajer R&D dan inovasi dalam mengambil keputusan terkait prioritas pengembangan dan alokasi sumber daya. Dan menurut Paul di tahun 2007, road mapping terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama persiapan dan perencanaan, kedua pengumpulan data dan analisis, tiga perumusan strategi dan road mapping, dan empat implementasi dan monitoring. Selanjutnya ada tahapan detail mengenai road mapping. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan, yaitu menentukan tim, mengidentifikasi tujuan dan sasaran, dan memilih jenis road mapping yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada pengumpulan data dan analisis, yaitu pengumpulan data, analisis, dan penilaian terhadap sumber daya dan teknologi yang tersedia, serta faktor-faktor eksternal seperti pasar dan persaingan. Lalu yang ketiga ada perumusan strategi dan road mapping, yaitu berbagai opsi pengembangan dipertimbangkan dan diidentifikasi dalam suatu road mapping yang jelas dan terstruktur. Lalu yang terakhir ada implementasi dan monitoring, di mana road mapping dikembangkan menjadi rencana aksi dan dipantau dan dievaluasi secara berkala. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian yang terdiri dari yang pertama ada diagram alur penelitian, tahapan awal penelitian, pengolahan dan analisis data, dan terakhir tahapan akhir penelitian. Berikut merupakan diagram alur penelitian yang telah kami buat. Yang pertama, kami mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitiannya, lalu mengidentifikasi BMC, melakukan pengambilan data, lalu melakukan pengolahan data, lalu ada analisa TRL, lalu melakukan road mapping, pengembangan sensor gate dan real-time monitoring system, lalu melakukan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Lalu untuk tahap awal penelitian ini, yang pertama kami melakukan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, di mana identifikasi masalah melakukan serangkaian langkah atau cara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah dengan tujuan untuk menemukan solusi yang tepat. Lalu untuk tujuan penelitian ini sendiri, kami memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai melalui suatu penelitian ini. Tujuan penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan tujuan yang secara khusus menggambarkan apa yang akan dicapai. Lalu untuk identifikasi BMC dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sehingga menghasilkan nilai dan mencapai keuntungan. Selain itu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas teknologi tersebut. Lalu ada pengambilan data. Ada beberapa metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Lalu untuk tahapan pengolahan dan analisis datanya sendiri, di sini ada 3 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama pengolahan data, yaitu proses pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain penyusunan data, pengorganisasian data, analisis data, dan interpretasi data. Lalu untuk analisis TRL yang sendiri, penelitian menggunakan analisis pada konsep TRL bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan teknologi dari suatu konsep atau ide yang ingin diimplementasikan. Lalu untuk road mapping, pengembangan bisnis model, dalam pengembangan sensor gate dan real time monitoring system ini, road mapping dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tantangan yang akan dihadapi. Lalu melakukan penilaian teknis dan bisnis untuk menentukan kemampuan teknologi dan kelayakan bisnisnya. Selanjutnya merencanakan tahap-tahap pengembangan sensor gate dan real-time monitoring system secara sistematis. Lalu untuk tahap akhirnya, kami melakukan kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Kesimpulan yang diberikan penulis ini memberikan jawaban atas pernyataan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Lalu untuk rekomendasi,
rekomendasi penelitian adalah saran atau usulan yang diajukan oleh penulis untuk pengembangan selanjutnya atau untuk penelitian-penelitian di masa depan. Lalu ini merupakan daftar pustaka yang kami rujuk untuk penelitian ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.